Kisah Ultraman Ginga diceritakan dalam series Ultraman Ginga dan Ultraman Ginga S, serta movie-nya yang berjudul Ultraman Ginga S The Movie Showdown The 10 Ultra Warriors. Pertama, Ginga dan Dark Blue Gel. Dua karakter yang akan berperan penting dalam cerita ini, bahkan merekalah karakter utamanya adalah Ultraman Ginga dan Dark Blue Gel. Asal mereka sebenarnya dari masa depan di suatu tempat yang tidak diketahui. Awalnya, Ginga dan Dark Blue Gel adalah satu entitas yang sama, atau mereka adalah satu orang yang sama. Namun, Ginga dan Blue Gel memiliki pola pikir perdamaian yang berbeda, di mana Blue Gel berpendapat kalau untuk menciptakan sebuah ultimate paradise atau mungkin sebuah perdamaian, semua makhluk hidup harus dihentikan. Namun Ginga sendiri keberatan dengan hal itu, hingga terpecahlah menjadi dua entitas, yaitu Ginga yang mewakili cahaya, sedangkan Blue Gel mewakili kegelapan. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, bayangkan saja kalau kita punya dua pemikiran yang berbeda antara baik dan buruk, hingga kedua pikiran ini akhirnya terpecah menjadi Ginga dan Blue Gel, kira-kira seperti itu ya. Namun tidak dijelaskan seperti apa wujud asli dari Ginga dan Blue Gel ketika mereka masih menjadi satu entitas. Karena mereka berdua berbeda pendapat, maka terjadilah bentrok yang akan memulai kisah kenapa Ultraman Ginga bisa sampai ke bumi dan apakah dia bisa mengalahkan Dark Blue Gel. Selanjutnya, kejadian Dark Spark War. Sebuah perang akhirnya terjadi disebabkan oleh Dark Blue Gel, di mana ada sisi baik dan sisi jahat yang saling serang, bahkan mereka ada yang berasal dari universe yang berbeda. Salah satu Ultraman yang ikut dalam perang ini adalah Ultraman Taro. Namun di sana, ia tidak hanya bertarung bersama Ultra Kyodai, tapi juga dengan Ultraman lain yang berasal dari universe lain. Taro juga sempat melawan Alien Temperor hingga akhirnya Dark Blue Gel melakukan aksinya yang kemudian menjadi nama untuk perang ini, yaitu Dark Spark War, di mana Blue Gel merubah semua yang ikut dalam perang ini, mulai dari Ultraman, Alien, dan Kaiju menjadi Spark Doll. Ginga sempat melawannya, namun ia juga terperangkap menjadi Ginga Spark bersama Spark Doll lainnya jatuh ke bumi, tepatnya di desa yang akhirnya diberi nama Desa Bintang Jatuh. Lalu, apakah yang terjadi pada Ginga? Adakah yang menemukan Ginga Spark dan kemana perginya Dark Blue Gel yang menjadi dalang di balik perang besar itu? Selanjutnya, kembalinya Hikaru ke Desa Bintang Jatuh. Diceritakan seorang pria bernama Hikaru Raido. Dia seharusnya berada di London bersama kedua orang tuanya. Namun karena ini sedang liburan musim panas, Hikaru pun memutuskan untuk kembali ke Desa Bintang Jatuh setelah 7 tahun. Hikaru yang baru saja sampai bertemu dengan seorang wanita yang terperangkap dalam kereta bayi, sehingga ia pun segera menyelamatkannya, yang ternyata mereka saling kenal dan adalah teman masa kecil. Wanita kawaii ini bernama Misuzu. Di sela-sela itu, tampak ada sosok misterius yang memperhatikan Hikaru. Hikaru kemudian meminta Misuzu membawanya ke kuil Ginga. Namun ternyata kuil itu telah kebakaran karena adanya meteor jatuh beberapa waktu yang lalu. Karena itu, kuil telah dipindahkan sementara ke gedung sekolah. Ada seorang kakek juga yang semacam pengurus kuil gitu, dan kepala sekolah Shirai Sensei. Dia juga akan berperan penting dalam cerita, walaupun terungkapnya di akhir nanti ya. Misuzu rupanya juga ikut membantu mengurusi kuil, sampai-sampai Hikaru terpana melihat kecantikannya. Hingga dua teman masa kecilnya pun datang, yaitu Kenta dan Chigusa. Di sini Hikaru juga penasaran dengan artefak suci yang dikatakan kakek, di mana benda itu tersimpan dalam kuil kecil di sana. Hikaru dan ketiga temannya pun bermain hingga sore hari, hingga ada sosok misterius yang sepertinya dia jugalah yang memperhatikan Hikaru siang hari tadi. Malam harinya, Hikaru yang masih penasaran akhirnya nekat membuka kuil Ginga dan menemukan sebuah artefak kuno yang ketika dipegang, Hikaru tiba-tiba mendapat penglihatan terjadinya perang besar di mana ada banyak Ultraman yang ikut di dalamnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara dari seseorang yang ternyata berasal dari mainan Ultraman Taro. Taro menduga kalau Hikaru adalah orang yang terpilih dan menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Furuboshi. Sementara itu di tempat lain, tampak sebuah tangan misterius menggunakan artefak kegelapan untuk memunculkan Alien Valky yang awalnya berbentuk Spark Doll. Alien Valky pun bersedia menuruti perintah dari tuannya tersebut. Keesokannya, Hikari pun mengikuti arahan Taro dengan pergi ke Gunung Furuboshi, di mana Taro langsung menjelaskan bahwa dulu ada kekuatan kegelapan yang merubah Ultraman dan Kaiju menjadi sebuah boneka yang disebut sebagai Spark Doll.
Dalam peristiwa itu, ada dua benda yang menjadi kunci. Pertama adalah Dark Spark yang berada di sisi kegelapan dan untuk melawannya dibutuhkan Ginga Spark yang sedang dibawa oleh Hikaru. Namun untuk menggunakannya hanya bisa dilakukan oleh orang yang terpilih saja dan dengan benda ini jugalah Taro bisa mengembalikan wujud aslinya. Belum juga dilakukan, Hikaru kemudian didatangi Misuzu yang memberitahu bahwa dia sedang mencari bahan untuk memasak. Namun tumbuhan yang ia cari sedang dirusak dua orang yang membuang sampah sembarangan. Hikaru pun berusaha menghentikan mereka namun malah dihajar hingga polisi setempat pun datang mengusir mereka. Ketika kabur, mereka malah bertemu alien Valky yang sedang joget di tengah jalan dan mempengaruhi mereka berdua dengan Dark Spark yang terhubung dengan sosok misterius sebelumnya. Karena terjatuh, Hikaru akhirnya ketahuan telah mengambil artefak dari kuil Ginga yang mana ternyata sebelumnya Misuzu juga bertemu dengan Taro yang meminta bantuannya namun gagal. Kali ini Hikaru pun mencobanya dan ternyata juga tidak berhasil. Hikaru kemudian menemukan Sparkdoll lain yang berbentuk kaiju Black King. Saat dicoba, ia malah berubah menjadi Black King sehingga Taro kebingungan kenapa bisa begitu. Hingga tiba-tiba serangan datang dari kaiju Thunder Darambia yang rupanya dikendalikan oleh dua orang tadi setelah dipengaruhi oleh alien Valky. まさかダークスパークの力で Mau tidak mau Hikaru pun melawannya dan malah membuat Misuzu dalam bahaya. Tiba-tiba dari tangannya Hikaru memunculkan sebuah Sparkdoll Ultraman yang ketika dipegang Hikaru mendapat penglihatan pertarungan seorang Ultraman yang langsung dikenalinya sebagai Ultraman Ginga. Dengan menggunakannya, Hikaru akhirnya berubah menjadi Ultraman Ginga yang ternyata tidak dikenali Taro siapa sebenarnya Ultraman ini. Tanpa kesulitan sama sekali, Ginga melawan Thunder Darambia dengan beberapa pukulan dan menghempasnya. Hikaru juga merasakan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya dan dengan serangan Ginga Thunderbolt, kaiju itu pun berhasil dikalahkan. Hikaru yang kembali ke wujud manusianya kemudian menemui Misuzu dan berpikir bahwa keputusannya untuk kembali ke desa itu mungkin sudah menjadi takdir. Namun masih banyak misteri yang belum terungkap. Siapa sosok yang menggunakan Dark Spark dan apakah Ultraman Taro akan mendapatkan wujud aslinya? Alien Valky yang telah kembali ke tuannya memberi laporan bahwa Ultraman Ginga sangat kuat, namun sepertinya mereka masih memiliki rencana lain yang akan segera dijalankan. Sementara itu, kakek penjaga kuil sedang melakukan bacaan pada kedua orang yang sebelumnya membuang sampah sembarangan dengan maksud untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam diri mereka. Itu dikarenakan sebelumnya mereka dikendalikan sesuatu dan mengamuk sebagai kaiju Thunder Darambia yang akhirnya dikalahkan Ginga. Padahal sebenarnya itu disebabkan alien Valky yang menjalankan tugas dari tuannya untuk mempengaruhi hati manusia. Di sela-sela itu, Misuzu dan Hikaru saling menatap dan membuat Kenta curiga pada mereka berdua. Ternyata sebelumnya, Ultraman Taro telah memperingati Hikaru dan Misuzu untuk tidak memberitahu orang lain soal Ginga Spark karena mereka tidak tahu kapan dan dari mana musuh akan muncul. Setelah pekerjaan mereka selesai, Hikaru dan kawan-kawan pun berkumpul dan akan pergi ke gunung setelah mendengar rumor adanya kaiju yang muncul. Namun tiba-tiba, seorang berandalan dengan motornya mengganggu mereka semua. Ia kemudian mengejar Misuzu dengan motornya hingga Hikaru dan Ultraman Taro pun datang untuk menyerang pria itu dengan Ultra Nanriki. Malam harinya, Hikaru dan Taro pun mengobrol, di mana Taro mengatakan kalau dia sendiri tidak mengenal siapa itu Ultraman Ginga. Bahkan Hikaru tidak tahu apa itu Ultraman, sehingga Taro pun menjelaskan asal-usul Ultraman dari negeri cahaya.
Keesokannya, Hikaru yang mencari Misuzu tiba-tiba bertemu dengan seorang pria bernama Tomoya yang tidak sengaja melihat Ginga Spark milik Hikaru, dan dia sendiri sebenarnya sedang mencari tahu tentang kuil Ginga yang memiliki artefak suci. Ketika Hikaru bertemu dengan Misuzu, Misuzu malah menghindar, dan ternyata kejadian kemarin mengingatkannya pada momen saat ia masih kecil ketika ia tersesat di dalam hutan dan seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Sementara itu, berandalan sebelumnya tiba-tiba dihampiri alien Valky yang lagi-lagi memanfaatkan sifat buruknya itu dengan memberikannya Dark Spark. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan Misuzu yang kali ini sedang berjalan sendirian. Ia kemudian menggunakan Dark Spark untuk berubah menjadi Keimur Seijin dan langsung mengejar Misuzu. Beruntungnya, Hikaru pun datang dan menyelamatkan Misuzu sama seperti yang terjadi saat mereka masih kecil dulu. Ultraman Taro kemudian datang dan memberikan beberapa spakdor kaiju sehingga Hikaru pun berubah menjadi Thunder Darambia. Sayangnya, Hikaru kesulitan karena Keimur Seijin bisa bergerak dengan sangat cepat hingga akhirnya ia pun menggunakan Ginga Spakdol dan berubah menjadi Ultraman Ginga. Seperti sebelumnya, Ginga sangat kuat dan dengan mudah menyerang alien Keimur kemudian mengalahkannya dengan serangan bernama Ginga Fireball. Hikaru pun menemui Misuzu, menceritakan ia baru saja keluar angkasa yang ternyata pembicaraan mereka sedang didengarkan oleh Tomoya yang sejak awal juga sudah mencurigakan. Hari berganti, Kenta yang sedang melihat foto-foto bersama Misuzu tampak bersedih sehingga alien Valky berniat untuk memanfaatkannya. Mereka semua pun bermain kembang api bersama di mana Hikaru dan Misuzu seperti biasa tampak sangat akrab. Ada satu teman baru bernama Yuka. Dia adalah lulusan di sekolah tersebut dan sepertinya Kenta jatuh cinta padanya. Yuka bahkan meminta Kenta untuk memotretnya. Namun Misuzu melihat keanehan para Yuka yang sempat memperhatikan Sparkdoll Ultraman Taro. Keesokannya, Kenta pun bersiap-siap menunggu kedatangan Yuka. Namun Misuzu yang bertemu Hikaru berpendapat kalau Yuka tampak sama seperti orang yang sebelumnya berubah menjadi kaiju. Ternyata benar, Yuka yang sedang ganti baju langsung mengeluarkan Dark Spark-nya dan akan menyerang Ultraman Taro. Meski begitu, Hikaru dan Kenta tetap bersikeras bahwa Yuka bukanlah orang jahat. Alien Valky pun menyiksa Taro dan membuat ruangan itu terbakar. Namun, Taro berhasil membawa Spakdol alien Keimur yang langsung digunakan Hikaru untuk memasuki kelas. Akhirnya terbongkar kalau perkataan Misuzu ternyata benar. Namun, Hikaru dibuat kesulitan hingga Yuka pun menggunakan kaiju Pandon. Hikaru dibuat kesulitan dengan tembakan api dari kaiju ini, sehingga ia pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Hikaru pun berusaha menyadarkan Yuka yang terus-terusan meremehkan Kenta tidak akan bisa menggapai impiannya sebagai seorang fotografer dan menyerang dengan Ginga Saber. Namun terungkap kalau Yuka sebenarnya juga merasa kesepian. Meski begitu, Kenta memaafkan Yuka dan Hikaru yang sadar kalau Ultraman Taro telah menghilang yang ternyata ia telah ditangkap oleh Tomoya yang juga menggunakan Dark Spark dan sedang berada di dalam robot Giant Killer. あなた誰？プロになるのは無理かもしんねえし、見切りつけてんじゃねえ。ギンガセイバー。 Hari berganti, akan ada pemotretan yang dilakukan di sekolah. Namun karena modelnya tidak bisa datang, fotografer pun mencari penggantinya. Chigusa tampak sangat tertarik, namun yang akhirnya terpilih adalah Misuzu. Pemotretan pun dimulai dan Misuzu mendapat pujian, sedangkan Chigusa hanya disuruh untuk membeli minuman. Pada saat itu, Chigusa ditemui Tomoya yang mengungkap kalau ternyata Chigusa sudah ingin menjadi idol sejak kecil. Namun yang lebih banyak disorot malah Misuzu, dan tentu saja itu membuat Chigusa merasa sakit hati. Saat membawakan minuman pun, Chigusa malah terjatuh dan membuatnya semakin kesal, sehingga alien Valky pun memanfaatkan kesempatan itu. Malam harinya, tampak ada kaiju Ragon berkeliaran di sekolah, dan keesokannya Chigusa malah menghilang entah kenapa.
Tak lama kemudian, di tengah sesi pemotretan, Ragon tiba-tiba muncul untuk mengganggu mereka. Lebih tepatnya, ia mengincar Misuzu. Namun Misuzu sadar kalau Ragon tertarik dengan suara musik, sehingga ia menduga kalau kaiju ini sebenarnya adalah Chigusa. Melihat Ragon yang menjadi raksasa, Hikaru pun menggunakan Spectre Pandon untuk melawannya. Hikaru berusaha menyadarkan Chigusa dengan mengingatkan impiannya yang ingin menjadi idol sejak kecil. Namun Ragon langsung menyerang Pandon dan membuatnya terjatuh. Tiba-tiba terdengar suara musik yang ternyata diputar Misuzu untuk menenangkan Chigusa. Sayangnya Chigusa malah tampak kesal dan akan menyerang tempat itu, sehingga Hikaru akhirnya berubah menjadi Ultraman Ginga untuk menghentikannya. Ginga kemudian menggunakan teknik Ginga Comfort yang berhasil menenangkan Chigusa yang langsung kembali ke wujud manusianya. Sementara itu, Ginga tiba-tiba diserang dengan rentetan tembakan dan robot Gen 9 yang langsung menyerangnya. Tampak juga Tomoya sedang berada di dalamnya dan lanjut menembak Ginga tanpa ampun hingga Hikaru kembali ke wujud manusianya. Kemudian Gen 9 pun menggunakan bentuk pesawat dan langsung pergi dari tempat itu. Di akhir, di tempat misterius yang penuh dengan Spectre, seseorang membawa Spectre dari Ultraman 3 yang kemungkinan akan digunakan sebentar lagi. Lalu, sebenarnya apa tujuan dari Tomoya dan dari mana ia mendapatkan Gen 9 masih menjadi misteri. Apakah dialah orang yang memerintahkan Alien Valky untuk mempengaruhi orang-orang? Taro yang masih terperangkap menanyakan apa tujuan dari Tomoya dan sempat diperlihatkan flashback ketika Tomoya menanyakan soal impian Chigusa dan ketika ia bertanya pada orang tuanya apakah salah jika tidak memiliki impian, yang kemungkinan itulah yang menjadi alasan Tomoya melakukan semua ini. Tiba-tiba Alien Valky pun muncul. Ternyata dialah yang meminjamkan Darkspark pada Tomoya dan bertugas untuk mengalahkan Ultraman Ginga. Sementara itu, Hikaru, Misuzu, dan Chigusa yang telah tahu soal Ginga dan Spectre berkumpul, menyisakan Kenta yang datang belakangan. Hal itu membuatnya merasa dikucilkan dan perkataan dari Hikaru yang tidak sengaja membocorkan bahwa sebenarnya mereka sedang menyembunyikan sesuatu dari Kenta. Karena itu, Kenta pun pergi dengan kesal sehingga Alien Valky pun muncul untuk mempengaruhinya dan memberikan Darkspark. Ketika mencari Kenta, Hikaru melihat pesawat sebelumnya menuju gunung sehingga ia pun segera menyusulnya. Hikaru pun sadar bahwa Taro berada di dalam robot itu. Ia kemudian berubah menjadi Kemur Seijin untuk memasukinya, namun di sana ia malah menemukan Kenta yang sedang menggunakan Darkspark. Karena sedang dipengaruhi, Kenta mengatakan bahwa dia akan menggunakan kekuatan itu untuk kejahatan dan menyuruh Chigusa untuk menyerah atas mimpinya. Karena itu, Hikaru pun menghajar Kenta yang sekaligus membebaskannya dari energi kegelapan. Kenta sebelumnya telah diberi Spectre Dragori. Tak lama kemudian, Giant Killer pun muncul dan menantang Hikaru untuk bertarung. Hikaru akhirnya menggunakan Doragori untuk melawannya dan berusaha mencari tahu siapa orang di balik Giant Killer. Terungkap juga kalau sebenarnya Tomoya membenci orang-orang yang berusaha untuk menggapai impian mereka. Kesal mendengar itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya. Giant Killer kemudian menggunakan mode pesawat dan membancing Ginga keluar angkasa. Serangannya ternyata tidak mempan pada Ginga yang menyerang balik dengan Ginga Slash. Sayangnya, energi Ginga semakin berkurang sampai-sampai Hikaru kembali ke wujud manusianya dan akan terjatuh ke bawah. Namun tiba-tiba Tomoya teringat dengan perkataan Hikaru sebelumnya tentang jangan meremehkan impian seseorang, sehingga ia malah menyelamatkannya. Melihat itu, tangan misterius menggunakan Spectre Ultraman 3 yang diubah menjadi 3 Dark. Baru saja mendarat, mereka langsung diserang oleh 3 Dark dan Taro akhirnya terbebas. Beruntungnya, Taro berhasil membawa mereka kabur ke sekolah sebelum terkena serangan dari 3 Dark. 待っていましたよ、ウルトラマン銀河。 Mengetahui sifat buruk Tomoya, kepala sekolah pun mengungkap kalau itu kemungkinan disebabkan orang tuanya yang memiliki perusahaan besar. Dan sejak kecil, Tomoya bisa mendapatkan apapun dengan mudah tanpa usaha. Namun, ia tidak akan diwarisi perusahaan orang tuanya karena Tomoya tidak percaya pada yang namanya impian. Karena itu, Hikaru menantang Tomoya untuk mengalahkan Ultraman Ginga yang terus saja langsung diterima.
Tomoya menggunakan Giant Killer dan Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga. Mereka saling serang dan tanpa imbang. Ginga sempat terkena tembakan yang mementalkannya, namun akhirnya ia berhasil mengeluarkan Tomoya dan membuat Giant Killer nonaktif. Tapi ternyata dari belakang Tigada telah muncul dan langsung menyerang Ginga. Sementara itu Taro dan yang lain dihampiri Valky Seijin yang tak lama kemudian dirubah Tigada menjadi raksasa. Sekarang Ginga harus melawan dua musuh sekaligus. Ia tampak kewalahan dan energinya semakin berkurang. Giant Killer yang terdorong pun jatuh di hadapan Tomoya, namun tiba-tiba ia dipanggil ke dalam karena Giant Killer yang sekarang berganti nama menjadi Giant Nine ingin Tomoya bertarung bersamanya. Giant Nine pun menyerang Tigada dan Valky Seijin bekerja sama dengan Ultraman Ginga untuk mengalahkan mereka berdua. Tiba-tiba Ginga memberitahu bahwa kekuatan hati Hikaru lah yang merubah Giant Killer menjadi Giant Nine. Namun ketika Taro bertanya siapa sebenarnya Ginga, ia tidak menjawab. Hikaru pun berterima kasih pada Tomoya yang membantunya. Namun Tomoya mengatakan bahwa ia melakukan itu karena hanya dialah yang boleh mengalahkan Ultraman Ginga. Di akhir, tangan misterius tampak masih merencanakan sesuatu dengan membangkitkan Spark Doll Alien Icarus. Beberapa waktu kemudian, Hikaru dan Taro merasakan ada yang aneh di Gunung Furuboshi. Kemungkinan ada Spark Doll di sana sehingga ia pun menghubungi yang lain untuk mencarinya esok hari. Mereka pun membagi tim. Awalnya Hikaru ingin bersama Misuzu, namun Taro malah mengganggu sehingga Hikaru pergi dengan Chigusa. Mereka berdua akhirnya menemukan Spark Doll Choju Hanzagiran. Sementara Taro dan yang lain menuju ke sebuah tempat yang mana di sana sudah ada alien Icarus yang sudah duluan menemukan Spark Doll itu untuk diserahkan pada tuannya. Namun tiba-tiba Tomoya datang menyerangnya disusul serangan Ultra Nanriki dari Ultraman Taro yang berhasil menghempaskan alien Icarus. Ternyata Spark Doll itu adalah Choju King Crab dan karena Taro merasa tidak bisa melindungi mereka, ia pun meminta Tomoya untuk membantunya. Sementara itu di tempat Hikaru dan Chigusa, muncul alien Icarus yang telah mengumpulkan Spark Doll Beamstar dan Sigoras. Misuzu kemudian menemukan Spark Doll Red King yang akhirnya membuat Taro sadar apa sebenarnya tujuan dari alien Icarus jika melihat dari komponen kaiju yang mereka kumpulkan. Hikaru yang baru saja menemukan Choju Baraba dihampiri Misuzu sendirian yang ingin melihat Spark Doll yang telah dikumpulkan Hikaru. Namun, ia malah terpental ketika mengenai Ginga Spark dan membuat Hikaru sadar kalau dia ini sebenarnya bukanlah Misuzu. Mereka akhirnya berkumpul, di mana alien Icarus yang sudah ketahuan dengan kocaknya masih menuduh Misuzu yang asli hingga ia pun menunjukkan wujud aslinya. Namun dengan menyandera Misuzu, Icarus menyuruh mereka untuk menyerahkan semua Spark Doll yang telah terkumpul dan akan digunakan untuk membentuk Choju kuat yang tak lain adalah Tyrant, sesuai dengan dugaan Taro sebelumnya. Karena musuh yang dilawan kali ini tidak biasa, Hikaru pun menggunakan Spark Doll spesial yaitu Ultraman 3 yang didapatkan setelah mengalahkan Tigada. Dengan Spark Doll itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman 3 dan melawan Tyrant. 3 bisa melawan Choju ini dengan baik, namun Hikaru malah ceroboh dengan langsung menyerang menggunakan Kosen yang tentu saja bisa diserap oleh Tyrant. Otomatis energi 3 cepat terkuras dan membuatnya kewalahan. Karena itu, Tomoya pun membantu dengan memanggil Giant Nine. Dengan kerjasama epik, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Choju tersebut. Alien Icarus pun diinterogasi untuk memberitahu siapa tuannya. Namun sebelum menjawab, tangan misterius segera mengubah Icarus menjadi Spark Doll lagi, yang mana Taro ternyata mengenali energi dari sosok itu. Tiba-tiba, kekuatan kegelapan muncul disusul Dark Ultra yang ternyata itu adalah Dark Zagi. Melihat itu, Tomoya pun melawan dengan Giant Nine, namun serangannya dapat ditahan Zagi dengan mudah dan dilawan balik. Kekuatan fisik Zagi benar-benar sangat kuat, bahkan Tomoya sendiri mengakui kalau Giant Nine tidak akan bisa menang melawannya.
Meski begitu, ia tetap bertarung karena bertekad untuk mengalahkan Ultraman Ginga. Melihat itu, Hikaru pun langsung berubah menjadi Ultraman Ginga untuk menghadapi Dark Zagi. Dengan serangan kejutan di depan wajahnya, Dark Zagi sempat terpental, namun ia segera menyerang balik dengan serangan yang menghempas Ginga. Zagi yang marah menggunakan akselerasi energi kegelapan, sedangkan Ginga dengan energi birunya saling serang dengan sengit. Ginga kemudian menggunakan Ginga Fireball yang dapat dihindari Zagi dengan mudah. Terjadi pertarungan sengit Ginga melawan Zagi yang saling serang, bahkan sampai berteleportasi ke berbagai tempat. Akhirnya, Ginga pun menggunakan Kosen Ginga Crush Shot dilawan Zagi yang menggunakan Lightning Zagi. Adu Kosen pun terjadi dalam jarak yang sangat dekat, hingga akhirnya yang memenangkan pertarungan ini adalah Ultraman Ginga. Sedangkan Zagi yang kembali ke wujud Spark Doll-nya diambil lagi oleh tangan misterius. Di akhir, Hikaru yang merasa semua ini belum selesai memutuskan untuk tetap berada di desa ini. Suatu hari ketika Hikaru dan kawan-kawan berada di sekolah, mereka mengalami kejadian aneh yang membuat mereka tidak bisa keluar dari sekolah. Tomoya menduga itu terjadi karena adanya distorsi ruang dan waktu. Sementara itu, Ultraman Taro yang sebelumnya kebingungan kenapa hanya dia, Spark Doll yang masih memiliki kesadaran dan bisa berbicara, akhirnya ingat bahwa sebelum terkena serangan dari Dark Lugiel, ia sempat dilindungi teman-teman dan orang tuanya, yang itu malah membuatnya merasa bersalah. Meski begitu, Hikaru menyemangatinya dan akan menyelamatkan Ultraman lain yang juga menjadi Spark Doll. Tiba-tiba, Space Beast Dark Galberos muncul dan akan menyerang sekolah. Karena itu, Hikaru pun berubah menjadi Kaiju Black King dan melawannya. Bukannya bertarung serius, Black King dan Galberos malah seperti sedang tanding tinju yang akhirnya dibenangkan oleh Galberos. Karena itu, Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga dan Taro malah menjadi MC untuk membawakan pertandingan tinju ini. Galberos langsung menyerang Ginga yang ternyata dapat dengan sangat mudah mengatasinya hingga Galberos pun menggunakan trik menggandakan tubuhnya menjadi 3. Bukannya kesulitan, Ginga ternyata punya teknik yang sama, bahkan dengan jumlah yang jauh lebih banyak, dan dengan serangan Ginga Fireball, Galberos akhirnya dikalahkan yang rupanya sedang dikendalikan oleh seorang pria. Kemudian Ginga memberitahu Hikaru bahwa semakin banyak kaiju yang bangkit, maka kebangkitan dari seseorang akan segera terjadi, yang kemungkinan besar orang yang dimaksud itu adalah Dark Lugiel. Sementara itu, kepala sekolah ditemui oleh Alien Knuckle yang memberitahu bahwa tuannya sebenarnya berada di dalam sekolah dan sangat dekat dengan mereka. Namun di mana dan siapa dia masih disembunyikan. Hikaru yang akan menemui teman-temannya dikejutkan dengan kedatangan 3 orang yang salah satunya adalah orang tua dari Misuzu. Rupanya ia sedang membawa kontraktor untuk melihat-lihat lahan namun tidak bisa keluar dari tempat itu. Karena menurut Tomoya, distorsi ruang yang terjadi juga mencakup gunung Furuboshi. Akhirnya terungkap kalau ternyata gedung sekolah akan digusur dan dibangun sebuah penginapan. Namun ketika sedang makan, si desainer yang berjalan di lorong tiba-tiba dihampiri Alien Knuckle. Pak polisi kemudian menceritakan tentang pria yang menjadi Galberos. Ia bernama Osata Go, seorang mantan petinju profesional yang juga teman masa kecilnya. Namun Go tiba-tiba datang dan menyuruh untuk menyerah atas mimpi mereka. Karena dia sendiri yang telah mewujudkan mimpi menjadi petinju akhirnya bangkrut karena suatu masalah. Pada malam hari, Hikaru yang sedang tidur tiba-tiba dihampiri seseorang yang mencuri Ginga Spark. Kelihatannya dia adalah salah satu dari 3 orang tadi. Ternyata benar, keesokannya si desainer memberikan Ginga Spark pada Alien Knuckle yang berjanji akan mengeluarkannya dari tempat itu. Namun karena Ginga Spark tidak dapat dipegang Alien Knuckle, ia pun merubah si desainer menjadi Kaiju Jaragas. Melihat itu Hikaru ingin berubah, namun ia baru sadar kalau Ginga Spark-nya telah dicuri seseorang. Mereka pun berusaha mencarinya. Misuzu berdoa di depan kuil Ginga hingga tiba-tiba sebuah Spark muncul di harapannya. Cuman itu bukan Ginga Spark milik Hikaru. Sementara itu, Alien Knuckle yang berusaha mengambil Ginga Spark didatangi Tomoya yang segera merebutnya. Namun mereka dibuat kesulitan hingga bantuan pun datang dari Go yang terpukau melihat aksi nekat mereka semua.
Misuzu pun membeli Spark Doll yang akan digunakannya dengan Ginga Light Spark, hampir sama dengan Dark Dummy Spark yang adalah kopian dari Dark Spark. Ginga Light Spark adalah kopian dari Ginga Spark yang bisa digunakan oleh orang lain. Akhirnya, Misuzu pun berubah menjadi Kaiju Red King dan melawan Jaragas. Namun Misuzu tampak kesulitan hingga Hikaru yang mendapat kembali Ginga Spark pun berubah menjadi Ultraman Ginga. Awalnya Ginga sempat kesulitan, namun kerjasamanya dengan Red King bisa melawan balik Jaragas yang tiba-tiba menggunakan kemampuan baru. Meski begitu, Ginga bisa mengalahkannya dengan serangan Ginga Cross Shoot. Namun baru saja menang, tiba-tiba serangan mengenai Ginga yang ternyata berasal dari Ultraman Dark alias Ultraman Embah dengan energi kegelapan. Terjadilah pertarungan antara Ginga melawan Ultraman Dark, namun Ginga tampak kesulitan dan Ultraman Dark juga bisa berubah menjadi Ultra Seven Dark yang akhirnya mengalahkan Ginga. Namun ketika Misuzu melindungi Hikaru, Ultraman Dark tiba-tiba menghilang karena sebelumnya Ginga juga sempat melihat kalau ternyata yang mengendalikan Ultraman Dark adalah orang tua Misuzu. Hikaru yang pingsan pun dirawat, sementara itu Taro yang mengobrol dengan kakek pendeta akhirnya tahu bahwa sebenarnya dia juga orang yang terpilih sama seperti Hikaru. Di tempat lain, si kontraktor yang berusaha kabur tiba-tiba ditemui alien Knuckle yang langsung merubahnya menjadi Kaiju Antler. Namun karena Hikaru masih belum sadar, Misuzu pun ingin menggantikannya. Kakek pendeta kemudian memberikan Spark Doll Just Run agar mereka bertiga bisa bertarung bersama. Mereka pun berubah dan malah tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Tiba-tiba Hikaru bertemu dengan Izurugi yang mengungkap bahwa tujuannya adalah menguasai manusia yang terus saja ditentang oleh Hikaru. Tiba-tiba Hikaru pun terbangun dan melihat teman-temannya yang sedang kesulitan. Karena itu ia pun langsung berubah menjadi Ultraman Ginga. Ginga bisa dengan mudah melawan Antler, namun Izurugi sekali lagi berubah menjadi Ultra Seven Dark dan menyerang Antler agar ia bisa melawan Ultraman Ginga. Ia kemudian berubah menjadi Ultraman Dark dan membuat Ginga kesulitan hingga Tomoya yang menggunakan Gen 9 pun datang membantu. Namun Ginga malah disandra sehingga Tomoya yang hilang fokus terkena serangan. Di sela-sela itu, Hikaru pun teringat bagaimana semangatnya Misuzu mewujudkan impiannya yang membuat Ginga akhirnya mengalahkan Ultraman Dark dengan Ginga Cross Shoot. Sementara itu, kakek pendeta memberitahu kepala sekolah bahwa dia akhirnya tahu identitas asli dari penguasa kegelapan atau orang yang selama ini menggunakan Dark Spark. Gawatnya, Misuzu yang kecewa mengetahui kalau Izurugi menyerang Hikaru akhirnya dipengaruhi oleh alien Knuckle. Sementara itu di sekolah, mereka menemukan panel lagu yang dibuat kepala sekolah dihancurkan seseorang. Dan tiba-tiba robot Grand King muncul sehingga Hikaru dan Tomoya bekerja sama untuk melawannya. Ternyata Grand King dikendalikan alien Knuckle yang sedang bersama Misuzu. Untuk menghentikannya, Ginga mengirim Hikaru ke alam bawah sadar Misuzu sehingga Janan berusaha melindungi tubuh Ginga yang berhenti bergerak. Di sana, Hikaru kesulitan menyadarkan Misuzu. Sementara itu, Izurugi, Chigusa, dan Kenta tiba-tiba mendapatkan Ginga Light Spark yang langsung digunakan untuk berubah menjadi Ultraman, Ultra Seven, dan Ultraman 3. Mereka bertiga pun berusaha menghentikan Grand King. Di tempat lain, kakek pendeta menjelaskan pada kepala sekolah bahwa tujuan penguasa kegelapan adalah membangkitkan dirinya dengan memanfaatkan kebencian dari orang-orang. Markasnya ternyata ada di sekolah dan korbannya adalah lulusan dari sekolah itu, yang artinya sosok misterius itu sebenarnya adalah si kepala sekolah. Tempat di mana Spark Doll berada ternyata ada di ruangannya, dan itu bisa terjadi karena sebenarnya ketika kuil Ginga terbakar, kepala sekolah menemukan Dark Spark di sana yang membuat tangannya berubah karena energi kegelapan. Sehingga kakek pendeta yang juga punya kekuatan berusaha untuk menghentikannya. Sementara itu, ketiga Ultraman berhasil dikalahkan Grand King dan Hikaru masih kesulitan menyadarkan Misuzu, padahal Ginga mulai melemah. Namun, karena perasaan mereka yang sebenarnya saling mempedulikan, Hikaru akhirnya menyelamatkan Misuzu dan kembali ke tubuh Ginga. Mereka berdua pun melawan Grand King dan menggunakan serangan terkuat bernama Ginga Sunshine yang berhasil melenyapkan alien Knuckle. Sedangkan kakek pendeta juga berhasil melepaskan energi kegelapan dari tubuh kepala sekolah.
今の銀河は最強。 Setelah itu, distorsi ruang ternyata telah berakhir dan para alumni sekolah pun berdatangan. Namun, tiba-tiba, kepala sekolah menyerang mereka dengan Dark Spark dan membangkitkan Dark Rugiel. Taro mengenalinya sebagai orang yang membuat mereka semua menjadi Spark Doll. Hikaru pun berubah menjadi Ultraman Ginga untuk melawannya, namun Rugiel segera menyerang dan membuat Ginga tidak berubah dengan sempurna. Rugiel langsung menyerangnya dengan bertubi-tubi dan teman-teman Hikaru juga ikut tak sadarkan diri. Rugiel pun mengungkap tujuannya para Taro untuk memusnahkan semua manusia. Namun kepala sekolah berusaha melawannya, disusul alumni lain yang tiba-tiba menyanyikan sebuah lagu dan mendapatkan Ginga Like Spark. Dengan menyatukannya para Taro, akhirnya yang ditunggu-tunggu, Ultraman Taro mendapatkan wujud aslinya dan bertarung melawan Dark Rugiel. Rugiel akan merubah Taro menjadi Spark Doll lagi, namun dibalas dengan Storium Kosen. Di sela-sela itu, Taro menyadari kalau Ultraman Ginga berasal dari masa depan, dan Taro pun mempercayakan kekuatannya pada Hikaru, sedangkan dirinya lenyap terkena serangan dari Rugiel. Karena itu, Ginga pun bangkit lagi, mengubah ukurannya lebih besar, dan menggunakan Ginga Spark Lens untuk melawan Dark Rugiel. Mereka berdua kemudian berpindah ke bulan dan saling serang di sana, hingga akhirnya Ginga menggunakan serangan bernama Ginga Especially yang sukses melenyapkan Dark Rugiel. お前のその歪んだ野望だ。 Semua Spark Doll yang ada di bumi pun kembali keluar angkasa, termasuk Jan9 dan Ultraman Ginga yang menyerahkan masa depan pada mereka semua, mengakhiri cerita di series Ultraman Ginga season pertama. Ya, tentu saja ceritanya masih akan berlanjut di series Ultraman Ginga S dan akan ada Ultraman baru bernama Victoria. Gimana pendapat kalian soal series ini? Tuliskan aja di bawah. Terima kasih yang sudah mengikuti kisahnya sejak awal. Subscribe buat yang belum, dan sampai jumpa di kisah Ultraman Ginga yang selanjutnya.